Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sigma. Kali ini kita akan membahas materi TWK CPNS, yaitu tentang kedaulatan rakyat di Indonesia. Lembaga Pelaksana Kedaulatan Rakyat terdiri dari MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, MA Mahkamah Agung, MK Mahkamah Konstitusi, KY Komisi Yudisial, DPD Dewan Perwakilan Daerah, KPU Komisi Pemilihan Umum, Pemda Pemerintah Daerah, DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Landasan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Landasan ideal yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Yang pertama, MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tugas dan wewenang MPR adalah 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. 3. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Presiden. Tugas dan wewenang Presiden adalah 1. Menjalankan undang-undang. 2. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. 3. Mengajukan rancangan undang-undang. 4. Membentuk Perpu. 5. Mengajukan RAPBN. 6. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang. 7. Menetapkan perang dengan persetujuan DPR. 8. Mengangkat duta dan konsul. 9. Menerima duta dari negara lain. 10. Memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. 11. Memberi gelar dan tanda jasa. Yang ketiga, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas dan wewenang DPR adalah 1. Menetapkan RAPBN bersama Presiden. 2. Menetapkan rancangan undang-undang. 3. Mengawasi jalannya pemerintahan. Hak-hak yang dimiliki DPR adalah yang pertama, hak angket. Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah. Yang kedua, hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada Presiden. Yang ketiga, hak imunitas adalah hak untuk tidak dituntut dalam pengadilan dalam sidang karena pernyataannya dalam sidang. 4. Hak mengajukan usul atau pendapat. 5. Hak mengajukan usul rancangan undang-undang. 6. Hak budget, yaitu hak untuk membahas rancangan APBN. 4. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas dari BPK adalah BPK berkewajiban memeriksa tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK dilaporkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Kelima, Mahkamah Agung. Tugas dari Mahkamah Agung adalah mengawasi jalannya undang-undang, memberi sanksi atau pelanggaran undang-undang, mengadili pada tingkat kasasi. 6. Mahkamah Konstitusi. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah 1. Menguji kekuatan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara. 3. Memutuskan pembubaran partai politik. 4. Memutus perselisihan hasil pemilu.
7. DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Tugas DPD adalah mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR berkaitan dengan otonomi daerah. Ikut membahas undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Memberikan masukan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Selanjutnya, KPU, Komisi Pemilihan Umum. Tugas dan wewenang KPU adalah merencanakan penyelenggaraan pemilu, menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu. Penetapan peserta pemilu, menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi, dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang. Komisi Yudisial. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial adalah 1. Mengawasi perilaku Hakim Agung. 2. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. 3. Mengusulkan nama calon Hakim Agung. 4. Ikut menjaga dan menegakkan kehormatan dan martabat hakim. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.